akan membahas suatu persoalan, yaitu toxic people. Toxic people merujuk pada perilaku seseorang yang toksik atau hubungan yang toksik. Di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, membuat waktu luang menjadi lebih banyak, yang membuat kita rentan mengalami penyakit hati. Artinya, di saat kita sedang di rumah saja dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuka sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, yang membuat kita lebih sulit untuk mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hidup, kita pasti pernah mengenal orang-orang negatif. Kita sadar bahwa ada situasi di mana sepertinya kita tidak cocok dengan tipikal orang tertentu, yaitu toxic relationship. Toxic people ada beberapa macam. Yang pertama, toxic relationship dengan orang di sosial media. Kita nggak kenal dengan orang itu, namun kita mengikuti atau pernah 1-2 kali bertemu, akhirnya follow, dan akhirnya setiap kali dia posting, kita merasa menyakitkan diri kita atau menjadi toksik untuk diri kita. Akhirnya, internet relationship membuat kita menjadi stres. Yang kedua, ada toxic relationship dengan orang tua. Tidak jarang orang tua menjadi toxic relationship untuk anaknya. Satu hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup adalah takdir memilih orang tua. Toxic parenting ini menjadi fokus di sini lebih kepada pola pengasuhannya yang salah. Tidak ada orang tua yang ingin berbuat jahat kepada anaknya, atau tidak mungkin ada orang tua yang ingin menjadi toksik untuk anaknya. Tetapi terkadang pola pengasuhannya yang tidak tepat, padahal tujuannya baik. Ciri-ciri toxic parenting. Yang pertama, selalu mengekang. Yang kedua, secara verbal dan non-verbal menyakiti fisik dan psikis. Tetapi ternyata toxic parenting ini memberikan kebebasan tanpa memberikan target. Kembali lagi kepada pola asuh yang kurang tepat. Ada 4 tipe pola asuh dan 3 diantaranya toxic parenting. Toxic parenting yang pertama, anak ingin apapun diberikan atau dituruti tanpa adanya target. Jadi lebih cenderung memperbolehkan anak untuk melakukan apapun tanpa adanya target. Yang kedua, lebih memberikan target namun tidak pernah mendukung. Tipikal ini lebih otoriter. Otoriter ini lebih cenderung membuat anak ini lebih gampang baper dan agresif. Yang ketiga adalah tipe acuh dan tidak adanya target. Tipikal ini cenderung membebaskan namun tidak mendukung. Lalu, sebaiknya seperti apa pola asuh orang tua? Yang pertama, orang tua harus mempunyai target untuk anak dan mengarahkan. Orang tua harus mendukung, bukan hanya secara materi, tapi juga secara non-materi. Dukungan non-materi bisa seperti pujian, dukungan, atau sekedar sebagai tempat bercerita. Dengan seperti ini bisa membuat anak menjadi tumbuh dan berkembang di dalam hidupnya. Ciri-ciri toxic parenting yang pertama, orang tua tidak bisa memberikan kasih sayang aman kepada anaknya. Yang kedua, orang tua selalu mengkritisi tindakan anak yang selalu dianggap salah.
Yang ketiga, orang tua melarang anak untuk mempresentasikan emosi. Yang keempat, orang tua menganggap ucapan dan tindakannya harus selalu dituruti. Yang kelima, orang tua membebankan suatu kebahagiaan mereka kepada anaknya. Yang keenam, orang tua menjadikan anaknya aksesoris. Yang ketujuh, orang tua suka membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Toxic parenting tidak bisa dihindari, karena restu kita ada di tangan orang tua. Terima dan sadari kalau orang tua telah memberikan pola asuh yang keliru. Maafkan kondisi toxic parenting ini dan tegas menentukan hidup. Ingat bahwa surga kita berada di kaki ibu. Rizki dan ridhonya hidup kita berada di tangan mereka. Jadi sadari kalau kita punya kendali diri terhadap hidup kita. Kalian bisa membuat diri kalian nyaman atas diri kalian. Kebahagiaan tidak tergantung pada sikap orang tua atau orang lain, tapi tergantung pada sikap kalian menentukan kebahagiaan sendiri. Yang ketiga, toxic relationship dengan bos atau rekan kerja. Yang keempat, toxic relationship dengan teman atau sahabat. Mungkin kita udah lama tidak bertemu, proses hidupnya berbeda-beda, tetapi ternyata kita punya tugas bukan untuk membuat semua orang suka dengan kita, karena itu tidak mungkin. Tapi kita bisa membuat suatu circle yang membuat kita sehat secara mental. Yang dulunya dekat sekali dengan kita, seiring berjalannya waktu, persahabatan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Dan yang menjadi membuat toksik adalah saat kita memaksakan itu. Yang kelima, toxic relationship dengan orang yang baru kita kenal. Hal-hal yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah self-love. Self-love adalah bagaimana kita bisa merasa happy atas diri kita, meskipun ada orang yang tidak suka dengan kita. Semua kebahagiaan kita didasarkan atas apa yang kita punya. Self-love bisa menjadi senjata saat kita dikelilingi orang yang toksik. Toxic people itu, dia tidak akan peduli dengan apa yang kita rasakan. Yang kedua, mulai hari dengan berolahraga, meditasi, atau bersepeda. Atau mulai hari dengan sesuatu yang membahagiakan dirimu untuk memproduksi oksitoksin agar tahan banting menghadapi toxic people. Yang ketiga, jika kamu bertemu dengan toxic people, tarik nafas sedalam-dalamnya agar kita tahu apa yang kita rasakan, lalu hembuskan. Yang keempat, keluarkan diri dari masalah. Jika dia menyakiti hati kamu, tidak usah dibalas, karena lagi-lagi orang toksik gak peduli atas perasaan kamu. Yang kelima, jika terpaksa bertemu atau berkomunikasi, jangan katakan komen negatif ke mereka. Tidak usah konfrontasi. Yang keenam, ambil hikmahnya, berproses dan ambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dadah.